Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurania Sania Rizky dari Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dari Prodi Studi Agama kelas B2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab suci selain Al-Quran. Ajaran agama Islam ialah tuntunan yang sangat mendasar dan penting sebagai bentuk tujuan untuk mengatur setiap sikap manusia, tingkah laku manusia, dan perilaku manusia di dalam kehidupan manusia atau seorang muslim untuk meraih kemuliaan dan karunia-Nya di akhirat kelak. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran selalu dibaca oleh setiap umat muslim, dan ini sebagai bukti tujuan utama dari Al-Quran ialah penamaan Al-Quran dalam bentuk hafalan yang merupakan bentuk jaminan pemeliharaan Allah SWT, yaitu kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab suci tidaklah terbatas hanya kepada Al-Quran, melainkan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Keragaman kitab suci ini ditunjukkan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 84. Di sini kita akan mendengarkan dan membaca bersama-sama. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Al-Zubur merupakan bentuk jamak dari kata al-zubru yang artinya sesuatu yang tertulis. Kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi atau Rasul-Nya yang memiliki kandungan nasihat dan peringatan seperti Zabur dan Injil. Sekarang kitab Zabur berasal dari bahasa Arab Zabran yang artinya melempur, akal, sabar, menulis, atau tulisan. Zabur, nama yang ditujukan kepada himpunan Nabi Daud alaihissalam, berupa wahyu dan ilham yang merupakan hasil dari munajatnya kepada Allah SWT, yang ini telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 55. Ayat 55. Di sini nanti kita dengarkan baik-baik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran kitab Zabur. Yang pertama ada zikir. Yang kedua ada nasihat. Yang ketiga ada hikmah tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang keempat ada ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam.
Yang terakhir ada sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuhnya. Kitab Taurat. Kitab Taurat dari bahasa Ibrani, yaitu Tauron yang berarti petunjuk, atau lembaran-lembaran yang berisikan tentang kalimat-kalimat yang diturunkan Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur atau Bukit Sinai. Kitab-kitab ini juga diturunkan Nabi Musa yang menjadi syariat pokok. Dan kitab ini juga sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Maidah ayat 44. Nanti kita dengarkan baik-baik ya di sini. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, ada perintah meyakini keesaan Tuhan, yaitu Allah. Yang kedua, ada perintah tidak untuk menyembah berhala atau patung. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Keempat, perintah atau larangan berbuat zina. 5. Perintah atau larangan berbuat saksi palsu. Yang terakhir, perintah atau larangan membunuh sesama manusia muslim. Kitab Injil. Dalam bahasa Romawi, Tinsanjalium yang artinya kabar baik. Dan di dalam bahasa Arab, Najlan yang artinya air yang keluar dari bumi. Dalam surat Al-Maidah ayat 46 sudah dijelaskan sebagai berikut. Dengarkan baik-baik ya. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sih perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab? Mari kita liput di sini. Yang pertama,
Ada kitab-kitab terdahulu yang turun sebelum Al-Quran telah hilang naskah aslinya, dan tidak satu pun yang masih tersisa di tangan manusia kecuali terjemahannya. Kedua, dalam kitab-kitab telah terjadi percampuran antara kalamullah dan kalam manusia. Adapun Al-Quran, seluruh kandungannya merupakan kalamullah. Ketiga, sesungguhnya kitab-kitab tersebut sudah bukan merupakan kitab yang sah lagi, dinisbahkan kepada Rasul yang telah menerimanya. Keempat, di antara bentuk-bentuk penyimpangan tersebut adalah keaslian naskahnya, perbedaan-perbedaan kata-kata yang terkandung di dalamnya, serta pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut.